Selanjutnya, saya hormati Ketua DPD beserta jajarannya, yang saya hormati Ketua Tim PKK, yang saya hormati pula Ketua KPMD, Ketua LPMD, Bidang Desa Pesawahan, Direktur BUMDes, pendamping desa, bagian desa Pesawahan, serta Bapak Ibu RT RW yang berkunjung. Alhamdulillah, memang pada kesempatan pagi hari ini menjelang siang kita bisa berkumpul bersama dalam keadaan sehat. Jadi pada kegiatan hari ini itu ada dua agenda. Kita sudah melaksanakan tahapan-tahapan dalam penyusunan RKPDS. Jadi pada bulan Juni kemarin kita sudah melaksanakan yaitu penetapan tim penyusun RKPDS, kemudian dilanjutkan lagi pencermatan, kemudian dewan makro dan sebagainya. Pada hari Kamis kemarin sudah melaksanakan pramusren, kemudian rangkaian selanjutnya yaitu musren BUMDes dan musren BUMDes. Adapun dasar penyusunan RKPDS untuk tahun 2023 itu sebenarnya ada banyak ya Pak. Tapi ini saya hanya mengambil intinya saja. Yang pertama yaitu PMK-RI nomor 128 garis miring PMK titik 07 garis miring 2022 tanggal 26 Agustus 2022 tentang perubahan atas PMK-RI nomor 190 garis miring PMK nomor 07 garis miring 2021 tentang pengelolaan dana desa. Kemudian yang kedua yaitu Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 23 tahun nomor 21 tahun 2020 tentang pedoman umum pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, serta yang nomor 3 yaitu Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 8 tahun 2022. Ini yang terbaru tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2023. Jadi dalam penyusunan RKPDes itu kita tidak boleh asal-asalan ya Pak, tetap harus ada acuannya, harus ada dasar-dasar hukum. Masuk ke selanjutnya yaitu prioritas penggunaan dana desa. Jadi dalam Permendes nomor 8 tahun 2022 tentang pengelolaan dana prioritas penggunaan dana desa tahun 2023 itu ada 3 prioritasnya. Yang pertama yaitu pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa. Kemudian yang kedua program prioritas nasional sesuai kewenangan desa. Dan yang ketiga yaitu mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam sesuai kewenangan desa. Ini merupakan contoh kegiatannya ya Pak. Ini kalau sesuai dengan Permendes itu salah satunya ada operasional desa, ketahanan pangan, perbaikan dan konsolidasi SDGs, dana desa untuk pelayanan kesehatan, kemudian peningkatan keterlibatan masyarakat, kemudian ada juga mitigasi, dana desa untuk desa wisata, penggunaan dana desa untuk pemulihan ekonomi, kemudian BUMDes, stunting dan sebagainya. Ini menurut Permendes ya Pak, nomor 8. Nah, tadi 548 juta 852 ribu rupiah, PHP dan PHR, PHP-nya 69 juta. Ini malah masih menggunakan Pagu 2021 Pak. Karena untuk Pagu 2022 untuk PHP dan PHR itu belum final, jadi angkanya belum pasti. Kemudian bansusnya 405 juta dan banprop itu 400 juta. Tadi kan menurut Permendes ya Pak, kegiatan menurut Permendes sekarang masuk ke kegiatan yang ada di RKP Desa Pesawahan Pak. Jadi apakah dalam penyusunan RKP itu Pesawahan sudah sesuai dengan Permendes atau belum? Prioritasnya kan ada 3. Jadi untuk prioritas yang pertama tentang pemulihan ekonomi Pesawahan itu untuk RKPDes tahun 2023 diantaranya yaitu kegiatan 1 pelatihan BUMDes atau peningkatan kapasitas BUMDes. Kemudian yang kedua pelatihan ekonomi kreatif. Kemudian yang ketiga penyertaan modal BUMDes dan juga untuk penyertaan modal BUMDes. Jadi untuk prioritas yang pertama Pesawahan sudah sesuai Bapak Ibu. Kemudian lanjut ke prioritas yang
kedua, yaitu tentang program prioritas nasional. Yang pertama yaitu penyusunan pendataan dan pemutahiran profil desa, monografi desa, dan pemetaan analisis kemiskinan desa. Nah, ini nanti masuknya ke konsolidasi data SDGs. Jadi ternyata SDGs itu tidak berhenti di tahun 2021, tapi terus berlanjut sampai dengan tahun depannya. Kemudian lanjut lagi, masih di program yang kedua, prioritas yang kedua, yaitu kegiatan ketahanan pangan. Nah, untuk ketahanan pangan itu nanti ada ketahanan pangan perikanan. Tapi yang masuk dalam ketahanan pangan itu tidak hanya kegiatan perikanannya saja, tapi termasuk juga pelatihannya. Pelatihan yang terkait dengan perikanan juga masuk ke dalam kegiatan ketahanan pangan. Kemudian juga ada pemberian makanan tambahan posyandu dan pos ibu hamil. Nah, ini nanti masuknya ke pencegahan. Jadi kemarin ketika kita melaksanakan Ramusre juga melaksanakan rebus stunting. Sudah melaksanakan rebus stunting juga. Jadi kita tahu berapa kok jumlah anak yang ternyata di pesawat masih ada yang stunting. Nah, makanya kita melaksanakan kegiatan pemberian makanan tambahan posyandu dan pos ibu hamil, tujuannya itu nanti untuk pencegahan stunting. Jadi biar di tahun-tahun ke depan tidak ada stunting lagi ya. Kemudian juga masih di program yang prioritas kedua ada kegiatan pengadaan sarkas posyandu. Kemudian juga peningkatan kapasitas kader posyandu. Jadi bukan hanya sarkasnya saja Pak, tapi ibu-ibu kadernya juga ditingkatkan lagi SDM-nya. Jadi biar lebih paham tentang bagaimana sih stuntingnya harus seperti apa dan sebagainya. Jadi SDM-nya juga ditingkatkan. Kemudian juga ada pelatihan di bidang kesehatan. Dan yang terakhir yaitu bantuan langsung tunai. Jadi untuk BLT tahun depan ternyata masih ada. Kemudian ke program yang ketiga, ini program yang terakhir sesuai dengan Permendes nomor 8, yaitu mitigasi dan penanganan bencana alam dan non-alam. Yang pertama pengadaan pos keamanan desa, kemudian yang kedua persiapan kesiapsiagaan atau tanggap bencana skala lokal desa, dan yang ketiga yaitu penyediaan pos kesiapsiagaan bencana skala lokal desa. Nah, bulan kemarin Pak itu kita kedatangan BPBD Makades waktu itu, jadi ternyata desa Pesawahan itu menjadi tempat evakuasi akhir. Nah, untuk yang rawan sekali itu kan Jauri, Pabubugan dan sebagainya itu kan di wilayah selatan ya Pak, rawan sekali adanya tsunami. Nah, karena itu ternyata pesawat itu tidak boleh kabur Pak. Jadi nanti jangan sampai ya dari misalkan ada tsunami, warga pesawat itu tidak boleh kabur Pak. Jadi sebagai tempat evakuasi akhir, jadi penampungan untuk warga Jauri. Bukan kita malah ikut jadi kemarin ada tambahan terkait dengan itu. Jadi untuk tahun depan kita anggarkan ya Pak, insya Allah kita rencanakan nanti ada semacam simulasi terkait dengan bencana tersebut. Jadi ini merupakan prioritas